Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Waktu bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Pak Kun dan Pak Dharma dan Pak Kun. Tadi kalau kita data yang ada 98% pangan Jakarta ini dipasok dari luar Jakarta. Tentu rawan sekali dalam konteks ketahanan pangannya. Karena kalau bicara ketahanan pangan berarti bicara soal ketersediaan, keterjangkauan dan juga berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya kira-kira apakah mungkin dalam konteks inflasi ini kita bisa mengurangi pangan ini berasal dari Jakarta sendiri. Lalu kalau memang bisa, kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda mulai menjawab. Ada 7 langkah. Ada 7 langkah untuk mengatasi inflasi bahan pokok. Yang pertama intervensi jalur tengkulak. Jadi kita bebas tanpa intervensi pasar untuk memastikan bahwa pangan ini tersedia dengan cukup. Terus kemudian kita perlu melakukan kerjasama dengan daerah. Ya kalau perlu Jakarta membooking sawah contohnya di Indramayu agar perhitungan pasokan untuk Jakarta bisa terpenuhi dan kalau perlu juga dengan Blitar dan sebagainya. Lalu kita perlu juga menyiapkan gerakan menanam, ya seperti yang Pak Bang Kamil sampaikan bahwa menanam bisa ada di atap, di rooftop, kemudian kita manfaatkan juga lahan-lahan yang tidak digunakan dan tim ekonomi adab kami akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menanam, kami berikan bibit sampai berhasil dan kalau ada berlebihan itu bisa menjadi subsidi untuk disalurkan kepada RT dan RW yang ada. Lalu kemudian bisa juga kita menggantikan padi dengan sagu. Ya, mungkin ini belum pernah dicoba, tetapi pada saat kita sudah tidak mampu lagi, maka kita perlu mengganti padi dengan sagu. Lalu pengawasan distribusi barang, agar barang cepat didistribusikan kepada masyarakat dan masyarakat kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup Bapak? Ya, jadi tambahan lagi yaitu penggunaan vertical farming ya. Jadi bagaimana farming itu juga bisa dilakukan di perkotaan dan juga bagaimana mendorong masyarakat untuk hidroponik ya di kawasan masing-masing, kawasan rumah masing-masing. Baik, Tuan Kabis, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin. Hadirin mohon tenang. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, sebetulnya saya fokusnya tadi adalah apakah mungkin Jakarta bisa membangun pertanian di dalam kota. Ya, tadi sebetulnya sudah waktu tadi dalam diskusi sempat mengangkat soal urban farming. Tapi langkah konkretnya urban farming seperti apa? Tentu kita punya sesungguhnya Jakarta ternyata punya potensi lahan yang luas. Yaitu lahan-lahan telantar. Di balik-balik gedung-gedung tinggi itu ternyata masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun. Dan tentu kalau ini kita bisa inventarisir dengan baik dan kemudian kita gerakan anak-anak muda untuk dilatih berkebun, maka saya yakin potensi ini memungkinkan untuk itu. Dan saya sudah mengunjungi diantaranya ada petani anggur Pak Arifin di Durensawit, ada lagi peternak ikan lele di Kalibata. Jadi ternyata bisa menguntungkan ada di Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih, silahkan paslon nomor urut 2 merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu ada 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kami nanti sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk membina setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pangan mandiri tanpa harus tergantung dari pasokan luar dengan gerakan menanam.
di mana rooftop bisa kita pakai dan halaman-halaman di sekitarnya bahkan cukup dengan plastik pun mereka bisa menyiapkan. Dan bibit dari kami bina, kami ikutin sampai bagaimana tanaman ini bertumbuh, itu akan kami bina sampai jadi. Dan setelah itu kalau berlebihan seperti tadi yang saya sampaikan, akan kami siapkan market supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Melalui program Getuk Tular Adab akan membuat masyarakat Jakarta tidak perlu takut lagi tidak punya uang. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.